berjumpa kembali pada renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum itu kita menyanyikan pujian kita, Ku Ingin Dengar Cerita. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami anak-anakmu datang kembali untuk membaca dan merenung kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu Engkau mengurapi kami, berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti setiap kebenaran firman yang kami baca dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan sesuatu lalu mengikuti Yesus. Nah, baik adik-adik, amin buat kebenaran firman Tuhan. Nah, kali ini Kak Kesha akan bagikan tema renungan kita tentang dengan judul Pengikut Kristus. Nah, adik-adik, kali ini kita belajar tentang Simon Petrus. Nah, untuk menjadi seorang pengikut Kristus, kalau kita belajar dari Simon Petrus, hal apa yang perlu kita lakukan? Oke, saya akan bagikan 3 hal. Yang pertama yaitu taat dan percaya dalam melakukan perintah Tuhan. Adik-adik, kalau kita baca firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus dikerumuni oleh orang banyak yang mendengarkan firman Tuhan. Sampai Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus di tepi Danau Genesaret, waktu itu ada 2 perahu dan Tuhan Yesus naik di salah satu perahu, yaitu perahunya Simon Petrus. Kemudian mereka bertolak ke seberang pantai. Kemudian Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon Petrus, bertolaklah jauh dan ke dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Kemudian apa kata Simon Petrus? "Guru, telah sepanjang malam kami telah menebarkan jala, namun kami tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau Engkau yang memerintahkannya, maka kami akan melakukannya." Dan ketika waktu Petrus taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, ia mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, yaitu jala mereka penuh dengan ikan banyak. Nah, adik-adik, mungkin saat ini mungkin di sekolah adik-adik adalah seorang murid dan adik-adik harus mengikuti apa yang guru perintahkan. Contohnya ketika guru-guru suruh mengerjakan tugas, mungkin tugasnya sangat banyak, belum selesai yang satu, ada tugas yang baru lagi datang. Nah, ketika adik-adik taat melakukan apa yang guru-guru perintahkan untuk mengerjakan tugas, saya percaya adik-adik adalah anak-anak yang berhasil di dalam Tuhan karena adik-adik sudah taat. Nah,
demikianlah menjadi seorang pengikut Kristus, adik-adik harus taat dan menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Dan yang kedua yaitu untuk menjadi seorang pengikut Kristus, seperti yang kita belajar dari Simon Petrus ini, apa yang harus kita lakukan yaitu belajar merendahkan diri dan mengaku dosa. Ketika Petrus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan dia lihat hasilnya sendiri bahwa Tuhan Yesus membuat jalannya penuh dengan ikan banyak, waktu itu Simon Petrus mengatakan, Tuhan, pergilah jauh daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Nah, adik-adik, ketika kita mengikut Tuhan, kita perlu harus merendahkan diri dan mengaku semua dosa-dosa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, yaitu kita belajar dari Simon Petrus ini untuk menjadi seorang pengikut Tuhan, apa yang harus kita lakukan di ayat yang terakhir, yaitu ketika Simon Petrus melakukan apa yang Tuhan lakukan dan dia melihat bahwa semua bukti yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Petrus waktu itu, Petrus meninggalkan segalanya dan mengikut Yesus. Nah, poin yang ketiga yang Kak Kesha bagikan kali ini yaitu kita mau rela meninggalkan segalanya demi mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di zaman COVID ini mungkin tidak bisa sekolah minggu atau tidak bisa sekolah dengan secara tatap muka, tapi adik-adik harus mengikuti secara online. Mungkin adik-adik mau main game waktu itu, tapi adik-adik harus rela meninggalkan game atau kesibukan apapun demi mengikuti ibadah sekolah minggu secara online maupun sekolah secara online. Nah, itu sesuatu yang sangat luar biasa ya. Demikianlah untuk menjadi seorang pengikut Kristus, adik-adik harus melakukan tiga hal ini. Yang pertama yaitu taat dan percaya dalam melakukan perintah Tuhan. Yang kedua yaitu belajar merendahkan diri dan mengaku dosa-dosa kita. Dan yang ketiga yaitu kita harus rela meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, demikianlah adik-adik kebenaran firman Tuhan ini. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami percaya kami adalah pengikut-pengikut Tuhan yang sejati. Kami adalah murid-murid yang luar biasa di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, dalam melalui cerita firman Tuhan ini kami mau belajar dari Simon Petrus bahwa kami mau taat dan menjalankan perintah-perintah Tuhan, dan kami mau selalu merendahkan diri dan mengaku setiap kesalahan yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga yaitu kami mau mengikuti Kristus dan meninggalkan segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan anak SD Kristen Elim semuanya baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Tuhan memberkati mereka pada kegiatan pembelajaran hari ini. Tuhan berikan mereka hikmat, bahkan guru-guru yang setia membimbing dan mengajar juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom.